Suatu ketika saya pernah mengalami kehabisan media tanam. Gelas plastik habis, polybag juga habis. Lalu saya kepikiran untuk menggunakan media lain sebagai penggantinya, yaitu saya menggunakan tempurung kelapa. Berikut ini cara menggunakan tempurung kelapa untuk budidaya tanaman cabai Jawa atau cabai jamu. Proses penanaman bibit cabai Jawa atau cabai jamu paling bagus dilakukan di sore hari. Waktunya setelah sholat asar, sekitar jam 4 sore sampai jam setengah 6. Media tanam yang saya gunakan dalam pembibitan kali ini adalah campuran tanah kering dan serbuk kayu yang sudah lapuk. Juga saya tambahkan sekam bakar yang sudah halus. Ketiga bahan tersebut saya campur sebagai media tanam cabai Jawa atau cabai jamu. Untuk di bagian bawah dari tempurung kelapa saya menambahkan pecahan dari batu bata, atau kita bisa menggunakan pasir yang agak kasar di bagian bawah tempurung ini ya. Seperti yang kalian lihat di sini, saya mengisi semua tempurung-tempurung kelapa ini dengan menggunakan pecahan batu bata yang sudah dihaluskan. Namun jangan terlalu halus juga dan jangan terlalu besar juga. Selanjutnya kita mulai memasukkan atau mengisi media yang sudah dihaluskan ini ya. Seperti ini guys caranya. Kita isi sedikit dulu, sekitar 1 sendok semen dulu. Lalu kita tambahkan perlahan-lahan sampai agak penuh. Setelah media tanamnya siap, kemudian kita ambil bibit cabai Jawa atau cabai jamu yang sudah kita potong. Saya biasanya merendam terlebih dahulu sekitar beberapa menit pada media air ya. Ini dimaksudkan agar akar cabai Jawa itu tetap dalam kondisi yang segar, sehingga nanti kalau kita tanam, bibit cabai Jawanya akan mudah hidup dan tidak layu. Hal yang penting lainnya adalah ketika kita memilih sulur, pilihlah sulur cabai Jawa atau cabai jamu yang sudah batangnya berwarna kehijau-hijauan. Itu akan lebih mudah tumbuh jika dibandingkan dengan menggunakan sulur cabai jamu atau cabai Jawa yang berwarna kemerahan. Biasanya yang berwarna kemerahan itu akan sulit hidup karena batang yang berwarna kemerahan itu masih terlalu muda, sehingga kalau kita tanam kecenderungannya batangnya akan membusuk dan daunnya menjadi layu. Paling bagus kita menggunakan bibit yang akarnya sudah agak panjang. Kalau bisa cari yang paling panjang. Itu akan memudahkan bibit cabai Jawa ini bertahan dan dapat tumbuh dengan baik. Mari kita mulai menanam di sore hari ini. Adapun untuk melubangi media tanam atau tanah yang ada di tempurung ini, kita bisa menggunakan jari tangan, tapi sebaiknya saya menggunakan ini saja guys, ranting kayu seukuran pensil alat tulis ya. Setelah ditancapkan, jangan tunggu lama-lama ya guys,
harus segera disirami segera bibit cabai Jawa ini. Penyiramannya yang pertama itu seperlunya saja guys ya, sekitar seperempat gayung air ini ya. Biarkan beberapa saat lamanya sampai airnya mengering. Yang saya tanam barusan itu adalah sulur pendek. Berikutnya akan kita coba menanam bibit cabai Jawa ini dengan sulur panjang. Kita lubangi seperti ini, agak lebar saja lubangnya ya guys, biar masukin akarnya sempurna. Lalu kita timbun seperti ini, dan sama seperti yang pertama ya guys, segera saja lakukan penyiraman pada bibit cabai Jawa yang menggunakan sulur panjang ini, agar bibitnya tetap segar dan mudah tumbuh. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah dalam meletakkan bibit sulur panjang, usahakan antar sulur tidak saling tumpang tindih ya guys. Diatur sedemikian rupa agar sulurnya itu ada jarak antara satu dan yang lainnya. Insya Allah setelah kita urus dengan baik selama 1 bulan, bibit cabai Jawa ini akan terlihat perkembangannya ya guys. Yang kalian lihat ini adalah bibit cabai Jawa hasil stek vegetatif atau stek pendek. Alhamdulillah guys, tanaman ini sudah mulai segar, dan seperti yang kalian lihat, ini daunnya juga sudah bertambah banyak, dan ini sudah siap ditanam di lahan perkebunan yang kita miliki. Keuntungan kita membibitkan tanaman pada media tempurung kelapa itu sangat banyak ya guys. Di antaranya ini bisa ditanam berikut tempurung kelapanya. Ketika terjadi hujan, tempurung kelapa ini dapat menyimpan air ya guys. Dibandingkan tidak menggunakan tempurung kelapa, air hujan akan cepat meresap ke tanah dan hilang. Kalau di tempurung kelapa ini kan tetap tersimpan untuk jangka waktu tertentu, sehingga ini memudahkan kita terutama dalam penyiraman, tidak terlalu terforsir tenaga kita ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu dengan saya pada video berikutnya.